Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, Dia yang boleh menganugerahkan hari yang baru bagi kita semua. Dan marilah kita meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan firman lewat channel YouTube Gemim Bukit Muria Rike di hari ini dalam program Renungan Harian Keluarga. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal lewat Yesus Kristus, terima kasih atas hari yang baru yang boleh Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami semua sebagai orang yang percaya. Di saat ini Tuhan, inilah kami yang meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman di saat ini. Biarlah Engkau yang akan tuntun kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh memahami dengan baik bagian firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan di saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 10-13 berkata begini: Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Tema renungan di hari ini, iman yang hidup. Saudara-saudara, ada satu kalimat bijak soal iman yang berkata begini, When we lose money, we will only lose happiness. When we lose jewelry, we will only lose the luxury. When we lose job, we will only lose popularity. But when we lose faith, we lose everything. Artinya, ketika kita kehilangan uang, kita hanya akan kehilangan kebahagiaan. Ketika kita kehilangan perhiasan, kita hanya akan kehilangan kemewahan. Ketika kita kehilangan pekerjaan atau jabatan, kita hanya akan kehilangan popularitas. Tapi ketika kita kehilangan iman, kita akan kehilangan segalanya. Imanlah yang membuat Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayan mampu bertahan walaupun diterpa oleh tantangan dan penderitaan yang luar biasa. Rasul Paulus sudah menjelaskan dengan kalimat-kalimat penuh makna soal penderitaan mereka. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dilanjutkan juga kalimat pada 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi, untuk menjadi pelayan Tuhan, ternyata Tuhan tidak pernah menjanjikan akan hidup 100% aman, bahagia, sejahtera, tapi sebaliknya, harus siap dihantam oleh badai dan ombak. Sebenarnya itu sudah jelas disampaikan oleh Yesus soal syarat untuk menjadi pengikutnya. Dalam Injil Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku.
Ini syarat sekaligus prinsip penting yang banyak kali dilupakan oleh para pengikut Yesus. Padahal itu hal paling mendasar jika kita ingin menjadi pelayan. Inilah prinsip yang diketahui, disadari, tapi juga diterapkan dengan baik oleh Paulus dan rekan-rekannya dalam pelayanan mereka. Paulus sangat sadar bahwa dia boleh melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat, menyatakan kebenaran firman, memiliki kerendahan hati, bahkan boleh dimampukan saat diterjang oleh tantangan yang hebat. Semua boleh dilewati karena dia memiliki satu harta yang berharga, yaitu iman percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, berbicara soal iman, ada satu bagian firman yang pasti kita ingat, yaitu dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebagai orang-orang percaya, firman ini memberikan motivasi yang sangat berharga bagi kita sebagai pelayan khusus, tapi juga bagi kita sebagai anggota jemaat. Saat kita bekerja, melaksanakan aktivitas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan, marilah kita melakukannya dengan dasar iman yang teguh, supaya kita boleh bekerja dengan maksimal, supaya saat ada badai menerjang, kita tetap kuat, dan supaya apa yang kita kerjakan akan membuahkan hasil yang baik. Keluarga-keluarga Kristen yang hidup memiliki iman, pasti akan menikmati kehidupan yang senantiasa berada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Jadi, jangan sampai kita kehilangan iman dalam kehidupan kita. Di akhir renungan ini, ada satu kalimat yang berkata begini, hidup kita akan benar-benar hidup jika kita memiliki iman yang hidup. Dan iman yang hidup hanya akan kita miliki jika kita memandang kepada Kristus yang sudah mati tapi bangkit untuk menghidupkan kita, orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang boleh meluangkan waktu, membaca, dan merenungkan firman di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, karena di saat ini kami boleh diberikan kesempatan sudah membaca, bahkan merenungkan sabda firman-Mu. Kami bermohon dengan penuh kerendahan hati, kiranya bagian firman ini boleh kami pahami dengan baik, semakin memotivasi kami semua, supaya kami memiliki iman yang hidup di hadapan Engkau, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Biarlah firman ini semakin memperbaharui kehidupan kami semua. Kami berdoa, kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati semua anggota jemaat yang meluangkan waktu mengikuti pelayanan firman lewat channel YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Kiranya Tuhan Yesus yang akan berkati mereka semua, mereka yang menjadi bagian dalam jemaat Gemim Bukit Muria Rike, tapi juga di luar jemaat Gemim Bukit Muria Rike yang setia mengikuti pelayanan firman ini. Kiranya berkat dan perlindungan yang berasal dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, bahkan keluarga mereka masing-masing. Di saat ini kami bermohon kepadamu Tuhan, diberkatilah tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Muria Rike yang senantiasa bekerja dengan penuh semangat. Tuhan Yesus yang akan berkati mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk pelayanan yang dilaksanakan di Jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan selalu memberkati, mulai dari semua pelayan-pelayan khusus yang ada, semua pendeta-pendeta yang ada, semua penatua, semua diaken, perangkat pelayanan yang ada, bahkan semua anggota jemaat diberkati supaya jemaat ini semakin bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan.
inilah doa yang boleh kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang boleh meluangkan waktu mengikuti pelayanan firman ini. Shalom.